411, ikuti saya pulang. Lu Tingqiao mengambil mantelnya dari rak dan berkata sambil mengenakannya, aku khawatir itu tidak akan terjadi, aku harus meninggalkan negara itu untuk bekerja, besok pagi hal pertama. Apa? Ning Si berseru. Ini berita buruk, mengapa iblis ingin melarikan diri? Lu Tingqiao memikirkannya, lalu berkata, jadi, aku punya dua proposisi sekarang. Apakah mereka? Ning Si cepat bertanya. Lu Tingqiao melanjutkan, proposisi pertama, tunggu aku kembali setelah seminggu bekerja di luar kantor. 1 minggu, meskipun tidak terlalu lama, seminggu juga tidak sependek itu. Apa usul kedua? Lu Tingqiao menatapnya, lalu berkata, proposisi kedua, ikuti aku pulang. Apa? Ning Si tertegun, apa maksudmu? Maksud saya adalah, malam ini Anda bisa makan malam di tempat saya. Setelah makan malam, saya akan mulai membaca setengah sisanya. Ketika saya selesai, saya akan membahas pendapat saya dengan Anda. Kita harus bisa menyelesaikannya malam ini, Lu Tingqiao menjelaskan. Ning Si berkedip, lalu berkata tanpa ragu, saya memilih yang kedua. Apakah ada pilihan? Tentu saja, dia akan memilih yang kedua. Tetapi, setelah mengungkapkan pilihannya, mengapa dia merasa seperti dia baru saja ditipu lagi? Mata Lu Tingqiao berbinar dan dia berkata, ayo pergi. Ning Si dengan sopan berjalan di depannya dan membantu Lu Tingqiao mendorong pintu kantor terbuka. Pada saat berikutnya, dia tercengang ketika dia membuka pintu. Pada saat itu, semua orang seharusnya sudah selesai bekerja. Tapi yang dia lihat adalah tempat yang penuh dengan karyawan, tidak ada dari mereka yang meninggalkan pekerjaan dan mereka semua bekerja di meja mereka dengan serius. Kecuali dari waktu ke waktu, mereka memperhatikan. Ning Si hanya bisa menghela nafas, bos besar, karyawanmu, semuanya bekerja keras. Lu Tingqiao memandangi karyawannya dan kemudian memandang Cheng Feng yang telah menunggu dewa tahu berapa lama di luar kantornya. Cheng Feng membawa harapan semua orang, jadi tidak peduli seberapa takutnya dia hanya bisa dengan hati-hati menghampirinya. Tentu saja, dia tidak bisa mengakui bahwa semua orang tidak berani pergi karena mereka terlalu ketakutan, jadi dia hanya tertawa. Untuk berterima kasih kepada bimbingan perusahaan, semua orang mengambil inisiatif untuk bekerja lembur hari ini. Lu Tingqiao tampak dingin, saya selalu menjadi advokat untuk efisiensi kerja dan tidak bekerja lembur. Cheng Feng berpikir dalam hati, sudah berakhir. Kemudian, Lu Tingqiao menambahkan, tapi sikap Anda harus dipuji. Setiap orang akan mendapat kenaikan gaji 3% untuk bulan ini sebagai hadiah. Lu Tingqiao secara alami tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, dia bukan dirinya sendiri hari ini dan mungkin membuat mereka takut. Sebut saja, biaya kompensasi mental. Bahkan, sang istri baru saja memuji mereka karena telah bekerja keras juga. Jelas, itulah poin utamanya. Ketika mereka mendengar kata-kata Lu Tingqiao, semua orang tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apakah mereka membayangkan itu? Mereka khawatir sepanjang sore, berpikir bahwa perusahaan akan tutup. Akhirnya, bos malah memberikan hadiah sebagai gantinya. Ini datang terlalu tiba-tiba. Namun, sebelum mereka bisa mengatasi keterkejutan mereka tentang kenaikan, apa yang lebih mengejutkan terjadi setelah itu? Ayo pergi, Lu Tingqiao berbalik untuk berkata kepada Ning Si, lalu ketika dia berjalan melewati majikannya, dia berbicara dengan lembut kepada gadis di sampingnya, bertanya, apa yang ingin kamu makan malam ini? Aku melihat lingkaran temanmu telah berbicara tentang melakukan diet. Haruskah saya memberitahu dapur untuk menyiapkan makanan yang kurang berminyak? Itu bagus. Sebenarnya, aku baik-baik saja dengan apapun. Kamu tidak perlu terlalu peduli padaku. Aku juga bisa makan lebih sedikit. Kamu bisa melakukan diet, tetapi kamu harus menjaga dirimu juga. Apa yang kamu pikirkan tentang ahli gizi yang direkomendasikan Qin Mufeng terakhir kali? Jika dia baik, aku bisa membuat dia menyiapkan program yang cocok untukmu. Apakah itu terlalu banyak masalah? Tidak akan, aku akan membantumu menelepon malam ini. Di belakang mereka,
seluruh perusahaan terdiam. 412 terperang. Yesus! Apa yang baru saja mereka lihat? Apa yang baru saja mereka dengar? Mereka tertangkap basah oleh pasangan manis ini. Cinta suami istri yang tiba-tiba ini. Pada saat itu, semua orang berbalik untuk melihat Cheng Feng pada saat yang sama. Sepertinya itu akan berubah menjadi kegilaan. Kami, apakah, tentang, untuk, dapatkan, Nyonya, bos. Asisten Cheng, kamu tidak loyal sekarang. Bagaimana kamu bisa menyimpan rahasia sebesar ini dari kami? Dan bahkan tidak bocor sedikit pun. Kau membuat kita semua sial. Baru saja, bos tiba-tiba mengatakan dia memberi kita kenaikan, hanya karena bos wanita memuji kita sebagai pekerja keras, bukan? Bos tidak pernah menyukai kita bekerja lembur. Pasti. Cheng Feng memutar matanya, bahkan dia sedang membuang celana. Itu adalah hal yang baik, mereka berdua baik-baik saja, dan karena bos memberi kenaikan dan berbicara dengan lembut, krisis pasti telah diselesaikan, dan langit cerah lagi. Dari perspektif tertentu, sepertinya Nona Ningsi ini akan menjadi orang yang menentukan kelangsungan hidup atau kematian mereka. Ketika semua orang sudah tenang, salah satu karyawan wanita dengan sedih bergumam, kamu tidak boleh menjadi emosional sekarang. Siapa yang tahu apakah itu bos wanita atau bukan? Banyak karyawan wanita perusahaan secara diam-diam mengagumi Lu Tingqiao dan merasa bahwa bos besar itu milik semua orang. Sekarang ketika dia tiba-tiba menjadi milik orang lain, mereka secara alami tidak merasa bahagia dan bergema, siapa yang tahu? Dia hanya bisa bermain-main. Salah satu karyawan pria memandang mereka seolah mereka bodoh dan membantah, dari sudut pandang seorang pria, bos benar-benar serius kali ini. Jika bos itu benar-benar tipe orang yang bermain-main, tidak akan pernah ada seorang wanita di sampingnya selama ini. Tidakkah Anda melihat bagaimana bos itu bukan dirinya sendiri sebelumnya? Pernahkah Anda melihat bos selembut ini? Pernahkah Anda melihat bos berbicara dalam kalimat lengkap kepada siapapun sebelumnya? Tidak hanya itu, dari saat saya memasuki perusahaan, saya belum pernah mendengar bos berbicara sebanyak ini. Saya hampir berpikir bahwa bos kami memiliki kesulitan berbicara. Sayangnya, dia tidak mengalami kesulitan sama sekali ketika mencoba membujuk gadis-gadis. Ini bukan apa-apa, kita semua berpikir bahwa bos menyukai pria. Semua karyawan wanita yang tidak rela tampak diperburuk tetapi tidak punya ruang untuk berdebat. Karena mereka tidak bisa melawan argumen, mereka membuat pernyataan lain, siapa wanita itu? Dia bahkan mengenakan topeng. Apakah dia jelek? Bahkan dengan topengnya, kamu bisa melihat bahwa dia cantik. Kalian semua wanita yang menginginkan bos harus berhenti bermimpi. Bajingan, siapa yang ingin memiliki bos? Kita tidak terbiasa menonton penyihir yang berhubungan dengan bos kita. Tidak mungkin Su Yimo itu, kan? Sebenarnya, Su Yimo memiliki reputasi yang sangat baik. Dia seperti seorang dewi. Dia sangat cocok dengan bos kita. Apakah kamu buta? Su Yimo itu sangat palsu, bagaimana mungkin dia cocok untuk bos kita? Berhentilah berdebat. Kalian semua wanita hanya mengakui bahwa tidak masalah wanita itu, kamu tidak akan puas. Di Platinum Palace. Begitu mereka turun dari mobil, Ningsi memandangi bungalow di depannya dengan linglung. Sejujurnya, ketika dia pertama kali pergi, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kembali, selamanya. Lu Tingqiao melihatnya menatap kosong dan bertanya, ada apa? Tidak ada, Ningsi menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke kediaman. Ketika dia berjalan, teleponnya berdering. Itu Jiang Muye. Halo, apa kabar? Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin mengingatkan kamu untuk tidak terlambat malam ini. Jika kamu membuatku menunggu lagi, aku akan benar-benar membalik. Jiang Muye mengancamnya. Ningsi bingung, malam ini, apa yang tidak boleh terlambat untuk malam ini? Ning Xiaoxi, ada apa denganmu? Oh, aku ingat sekarang, kami melakukan streaming langsung untuk gameplay malam ini, kan? Aku tahu, aku hanya bercanda, aku pasti tidak lupa. Aku pasti tidak akan terlambat. Aku harus pergi sekarang. Ningsi cepat-cepat menutup telepon, lalu tampak sedikit bersalah.
Pada kenyataannya, di bawah pesona bos besar, dia telah melupakan hal ini. Ningsi memandang ke arah Lu Tingqiao dengan getir, "Bos besar, Anda tahu saya telah menjadi juru bicara untuk sebuah game. Sehubungan dengan promosi permainan, saya harus melakukan streaming langsung gameplay malam ini, saya tidak punya pilihan. Kamu bisa menggunakan komputerku." 413, My Lucky Day. Ningsi terkejut, "Gunakan komputer Anda." Lu Tingqiao dengan ringan mengacak-acak rambutnya, "Jangan khawatir, konfigurasi di komputer saya cukup tinggi, dan kecepatan internet di rumah saya juga sangat cepat, jadi seharusnya tidak ada masalah." Oh, oh, oh. Saat dia menyaksikan ekspresi dan nada meyakinkan setan, Ningsi mengedipkan matanya yang berbintang dan mengangguk. Iblis pasti akan memiliki komputer dengan spesifikasi terbaik, karena untuk kecepatan internet, ia telah mengalami betapa cepatnya dirinya. Ketika dia dulu tinggal di sini, dia sangat menyukai kecepatan internet. Itu sangat cepat sehingga menelusuri halaman web dan bermain game adalah pengalaman yang luar biasa. Aku akan membawamu ke atas, jadi kamu bisa mencoba menggunakannya dulu. Oke. Keduanya berbicara ketika mereka berjalan ke rumah. Tidak terlalu jauh, Butler Yuan terkejut melihat mereka berdua tiba-tiba pulang bersama. Dia membungkuk dan menyapa dengan hormat, "Selamat datang di rumah, Tuan Besar." Halo Nona Xiaoxi, apakah Anda datang hari ini, sebagai tamu kami?" Kepala pelayan tua memandang Ningsi untuk mengklarifikasi, jelas emosional. "Halo, kakek Butler, aku akan melakukan beberapa hal," Ningsi menjawab. "Begitukah?" Kepala pelayan tua itu jelas sedikit kecewa, tetapi kemudian dia berpikir, jika mereka bisa dengan tenang berdampingan satu sama lain, itu berkembang dengan baik. Dia bisa melihat bahwa tuannya sedang dalam suasana hati yang baik. Terakhir kali mereka bertarung dengan sangat serius, itu benar-benar membuatnya agak takut. Saat itulah Wan berlari secara emosional dengan langkah-langkah kecil, "Nona Xiaoxi, Anda telah kembali." Ningsi meratap diam-diam atas sapaan, "Kembalinya, nya. Hai, para pelayan iblis tidak boleh diremehkan." Ningsi tertawa sedikit, Wan, apakah kamu merindukanku?" Tentu saja, wajah Wan memerah ketika dia bergumam, lalu dia memperhatikan bahwa Lu Tingqiao juga hadir, jadi dia dengan cepat membungkuk untuk menyapa, "Selamat datang di rumah, Tuan Besar." Wajah gadis itu tidak bisa menyembunyikan ekspresinya. Dengan cara dia bertindak, jelas bahwa Ningsi lebih populer daripada dia. Itu adalah hal yang baik. Lu Tingqiao terbiasa dengan ini dan dia juga senang tentang hal itu, selama mereka tidak terlalu memperhatikan sang istri. Ketika Lu Tingqiao dan Ningsi memasuki kediaman, Wan berbalik ke Butler Yuan dengan penuh semangat, "Paman Yuan, mengapa Nona Xiaoxi tiba-tiba datang? Apakah dia dan Tuan Besar?" Butler Yuan menggelengkan kepalanya, "Jangan membuat dugaan liar, Miss Xiaoxi hanya mencari Big Master untuk bisnis. Namun, saya bisa melihat bahwa chemistry di antara mereka berdua cukup bagus." Ada satu hal lagi yang tidak dia katakan, dan dia tidak yakin apakah itu ilusinya, tetapi dia masih merasa bahwa masih ada sesuatu dalam cara Miss Xiaoxi memandang Tuan Besar. Setelah dia menyapa Wan dan yang lainnya, Ningsi mengikuti Lu Tingqiao langsung ke ruang belajar lantai atas terlebih dahulu. Lu Tingqiao menyalakan saklar, lalu membantu Ningsi menarik kursinya keluar dan menunjukkan bahwa dia duduk. Kemudian, dia mengetikkan kata sandi komputer di depannya. Ningsi tidak punya cukup waktu untuk berpaling, jadi dia melihat kata sandi Lu Tingqiao. Karena penasaran, dia tanpa sadar bergumam, "Aku, Y 712. Dia tahu beruntung, tapi apa artinya 712? Sepertinya bukan ulang tahun Lu Tingqiao, juga bukan ulang tahun Little Treasure, dan tentu saja, itu juga bukan ulang tahunnya. Lu Tingqiao meletakkan satu tangan di belakang kursinya sementara tangan lainnya mengendalikan tikus itu. Ketika dia mendengarnya bergumam, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Angka dalam kata sandi melambangkan hari keberuntunganku. Hari pertama kali kami bertemu." Setelah beberapa saat tercengang, Ningsi begitu terkejut sehingga dia mulai batuk sebanyak-banyaknya. Sekarang dia memikirkannya,
itu benar-benar hari pertama mereka bertemu. Dia belum memikirkan hal itu sebelumnya. 414, bagaimana jika aku tidak bisa menolongnya dan tersandung? Seolah-olah Lu Tingqiao baru saja mengucapkan kalimat yang sangat umum, karena ekspresinya tetap tabah seperti biasa ketika dia membuka browser, unduh game. Oh, segera, Ningsi dengan cepat mengambil alih mouse. Namun, tangan Lu Tingqiao belum bergerak, jadi dia secara tidak sengaja memegang tangannya, lalu dengan cepat melepaskannya lagi. Maaf. Dia baru saja berdiri untuk meminta maaf ketika kepalanya masuk ke dada Lu Tingqiao. Ningsi terdiam. Lu Tingqiao menyentuh kepalanya, lalu seolah memperhatikan kesedihannya, dia berkata dengan lembut, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi memeriksa dapur di lantai bawah. Panggil saja aku jika kamu punya masalah. Ningsi mengangguk, oke. Ketika dia melihat iblis telah pergi dan menutup pintu di belakangnya, Ningsi akhirnya bisa bernapas lega saat dia menutupi wajahnya dan meletakkan di atas meja. Lu Tingqiao. Jika Anda melakukannya lagi, saya tidak akan bisa menahan diri dan mungkin saya tersandung, oke. Itu beberapa saat sebelum Ningsi bisa menenangkan diri lagi. Dia pergi ke situs web game dan mulai mengunduh klien game. Kecepatan internet sangat cepat seperti biasanya, jadi hanya butuh 10 menit agar game selesai mengunduh. Dia memasukkan kata sandi akunnya dan masuk ke permainan. Dia membaca sekilas daftar teman-temannya dan melihat bahwa Jiang Muye sudah online. Hampir segera setelah dia online, Jiang Muye menelepon untuk mengundangnya ke dalam permainan. Ningsi menjawab untuk terhubung, Anda terlalu awal. Jiang Muye mencibir dari yang lain, kamu pikir aku seperti kamu. Ketika dia selesai, dia bertanya dengan curiga, mengapa kamu begitu defensif hari ini? Apakah kamu harus mengomel ketika aku defensif juga? Cepat bergabung. Ayo pemanasan dengan 2 pertandingan. Oke, ayo mulai. Jiang Muye segera menjadi energi ketika dia mendengar permainan akan dimulai, melupakan segalanya. Tragedi terjadi tepat ketika mereka mulai bermain. Teriakan Jiang Muye bisa didengar dengan keras dari ujung yang lain, Ningsi. Pergi, mengapa kamu zonasi? Puff, jangan pergi, ada penyergapan, ya ampun. Kamu mati, Ning Xiaoxi, apakah Anda lupa makan obat Anda hari ini? Kaulah yang lupa memakan obatmu. Reaksimu sangat lambat, tidak bisakah kau memperingatkanku sebelumnya? Kau pendekar pedang, bagaimana bisa kau memarahiku saat kau tidak bisa melindungi perawat dengan baik? Meskipun Ningsi bersalah, tapi dia pasti tidak akan mengakuinya. Jiang Muye sangat marah, Puff, Anda benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Ning Xiaoxi, apakah Anda bahkan menyadari apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tidak bugar hari ini? Ketika dia mendengar Jiang Muye menunjukkan kondisinya, Ningsi tergagap, saya. Dengan berbagai trik iblis yang datang satu demi satu hari ini, level bermainnya saat ini sudah dianggap normal. Ningsi menggertakkan giginya, bicaralah sedikit omong kosong. Ayo pergi lagi. Pertandingan kedua dimulai dan mereka mati dengan mengerikan. Kerugiannya sangat mengerikan sehingga bahkan Ningsi marah sekarang, dan dia mulai bertarung dengan Jiang Muye. Jiang Muye, apakah kamu digigit anjing? Mengapa kamu bergegas ke depan? Apakah kamu ingin mati? Bahkan jika aku adalah reinkarnasi dari Hua Tuo, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kembalikan, saya tidak ingin menjadi perawat lagi, saya ingin beralih menjadi pendekar pedang. Sialan, ini adalah permintaan perusahaan game dan bukan milikku. Selain itu, masalahnya bukan tentang karakter yang kita gunakan. Meskipun kamu lebih terampil dengan tipe karakter penyerang, tidak mungkin kamu akan memerankan perawat dengan buruk. Katakan sejujurnya, apa yang terjadi? Semakin banyak Jiang Muye memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Blondie Jiang, berhentilah memberi saya alasan. Jelas, Andalah yang mengacaukan segalanya dan Anda yang menyalahkan saya. Tidak mungkin Ningsi mengakui bahwa ia tidak sehat karena ia terpesona. Dia bertekad untuk menyalahkan Jiang Muye. Jiang Muye di ujung sana sangat marah sehingga dia hampir muntah darah.
Ningsi memarahi Jiang Muye ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa Lu Tingqiao bersandar pada kusen pintu dan menatapnya. Dia tidak yakin berapa lama dia berdiri di sana. 415, kamu terlihat sangat lucu saat kau mengutuk. Ningsi tiba-tiba merasa sangat canggung dan dengan cepat menutup mic-nya. Batuk, kapan kamu datang? Dia tidak mungkin mendengarnya ketika dia memarahi seseorang, bukan? Dewa, tidak. Sebenarnya, saya biasanya tidak sebal ini ketika saya bermain game, dan saya tidak akan hanya memarahi orang. Ini terutama karena Jiang Muye bermain terlalu mengerikan hari ini. Ningsi terus mendorong menyalahkan Jiang Muye. Bibir Lu Tingqiao melengkung menyeringai, sangat lucu. Kata-kata tiba-tiba Lu Tingqiao membuat Ningsi sedikit bingung. Apa yang lucu? Penampilanmu saat kau mengutuk. Ningsi terdiam. Setan, apakah Anda memiliki kemanusiaan di dalam diri Anda? Saya sudah terluka sangat berlumuran darah, namun Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Makan malam sudah siap, mau makan di bawah dulu. Lu Tingqiao bertanya. Makan malam. Dia benar-benar ingin makan kubis. Di bawah. Ningsi melihat bahwa di atas meja ada 3 hidangan sayur dan 1 daging, dengan sup di sampingnya. Itu semua masakan rumahan yang tampak menyegarkan dan membangkitkan selera. Padahal, sebenarnya ada sepiring besar kol. Apakah iblis melakukan ini dengan sengaja? Apakah ini cukup? Lu Tingqiao bertanya dengan cemas. Cukup, pasti cukup. Untuk menghindari bahaya segera setelah dia berbicara, Ningsi dengan cepat mengambil beberapa piring dan mulai memakannya. Makan perlahan, Lu Tingqiao memperhatikannya dengan gugup di matanya. Ningsi tidak menyadari betapa gugupnya dia saat dia terus makan. Namun, saat dia makan, dia melihat ada yang aneh. Lu Tingqiao. Apa itu? Lu Tingqiao dengan cepat meletakkan sumpitnya untuk bertanya. Ningsi menggigit terong dan memilih kata-katanya dengan hati-hati. Apakah koki Anda tidak terlalu baik hari ini? Lu Tingqiao berunding, lalu menjawab dengan percaya diri. Tidak, suasana hatinya sangat baik hari ini. Ningsi berkedip, lalu mengapa masakannya hari ini sedikit libur? Punggung Lu Tingqiao langsung menegang ketika dia mendengar ini. Tetapi wajahnya tetap tenang, mengapa kamu berkata begitu? Ningsi menunjuk ke piring terong rebus dan berkata, terong ini, jelas memiliki terlalu banyak garam di dalamnya. Kemudian dia mengambil sepotong irisan daging melon musim dingin dan berkata, hidangan ini telah matang. Bahkan daging irisannya dibakar, dan telur dadar tomat hampir semua tomat dengan hampir tidak ada telur. Yang paling penting, garam tampaknya memiliki telah dihilangkan dari sup. Ketika dia selesai, dia memandang Lu Tingqiao dan akan terus mengkritik ketika dia menyadari bahwa ekspresinya aneh. Ningsi berhenti sebentar, lalu sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia menelan ludahnya dan bertanya dengan lemah, Lu Tingqiao, apakah kamu memasak masakan ini? Ekspresi Lu Tingqiao terasa berat seolah dia tidak ingin benar-benar mengakuinya. Tetapi dia juga tidak ingin membohonginya. Setengah detik kemudian, dia masih mengangguk dengan kaku. Ningsi berkata dengan kaget, itu benar-benar kamu. Dia dalam masalah besar. Kenapa dia tidak menyebutkannya tadi? Dia baru saja mengkritik masakan iblis seolah itu bukan apa-apa. Ningsi membenamkan wajahnya di tangannya dan dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi dengan mengatakan, Ayah, saya pikir itu adalah masakan koki Anda. Dengan standar koki profesional, tentu saja, saya akan berharap lebih banyak lagi. Siapa tahu itu adalah bos besar, secara pribadi memasak. Semoga kau tidak keberatan aku bertanya, apakah ini, pertama kali kau memasak? Tidak, saya sudah berlatih beberapa kali sebelumnya, Lu Tingqiao menjelaskan dengan sangat tidak senang. Sebagai seorang perfeksionis, dia jelas-jelas terluka oleh kegagalan pertama kali ini. Selanjutnya bab 416, untuk senyum sang pesona.